kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah berkuda menuju pondok Dewi Jampi di pinggir sungai Cipunagara terpaksa menghentikan perjalanannya karena Mamang Kuraya yang menderita sakit parah kembali tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Tubuhnya kini terasa panas. Luka-lukanya teramat parah. Kita tidak mungkin membawanya dengan berkuda seperti ini. Ya, kau benar, Kak. Kita lanjutkan perjalanan dengan pedati. Kita harus mencari pedati. Dengan pedati yang kita alasi rumput kering, perjalanan kita tidak akan membuatnya menderita. Guncangan dari kuda ini membuatnya semakin parah. Iya, tapi perjalanan kita akan menjadi semakin lama. Apakah kakek akan dapat bertahan sekian lama? Bagaimana jika kita menggendongnya, adik Purbaya? Iya, kita menggendongnya bergantian hingga ke pondok Dewi Jampi. Iya. Baiklah, aku akan mencoba menyadarkannya dan kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Kesekian kalinya, Raden Purbaya menyalurkan hawa saktinya ke dalam tubuh kakeknya. Sementara itu Cempaka yang berada di sampingnya mengamati perkembangan keadaan kakeknya sambil sesekali memperhatikan keadaan sekelilingnya. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah sibuk dan cemas dengan keadaan kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang menuju Padepokan Gua Larang. Berhenti dulu, Kakang. Padepokan Gua Larang sudah di hadapan kita, Wulan. Mengapa tidak cepat-cepat? Desa kecil ini mempunyai satu kenangan untukku. Kenangan? Itu. Lihatlah. Pondok kecil itu. Lumbung padi itu. Iya. Kakang Madiludira. Ya, saat itu kita tengah mengintai Madiludira. Iya. Waktu itu kau tidak dapat menahan diri tatkala melihat tingkah anak yang bejat itu. Dan aku cepat-cepat menutup mulutmu sebelum sumpah serapah keluar dari mulutmu. Ya. Aku masih mengingatnya jelas sekali. Ya. Lama sudah peristiwa itu berlalu. Lebih dari 4 tahun. Ya, lebih dari 4 tahun. Saat itu kita tengah mengiringi Raden Purbaya dan ibundanya Roro Angken dari kejaran begundal-begundal Prabu Sentana. Kakang. Ada apa, Wulan? Ada apa denganmu? Tidak, Kakang. Aku hanya merasa hatiku lega. Lega sekali, Kakang. Aku merasa bahagia. Bahagia? Iya, bahagia, Kakang. Sangat bahagia.
Tak ada lagi ganjalan dalam hatiku sebagaimana sejak 4 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun yang lalu. Hatiku begitu sesak dengan angan-angan ingin memiliki dirimu. Angan-anganku saat itu sangatlah berlebihan. Hingga... Sudahlah Wulan. Jangan sebut-sebut lagi cerita masa lalu. Tidak hanya kau, aku pun juga merasa pedih. Sudahlah. Marilah kita segera kembali ke padepokan. Baiklah, Kakang. Hei, Kakang. Ya? Lihatlah itu. Lihat. Orang itu berkuda dalam keadaan luka parah. Tubuhnya limbung di atas kuda. Kakang, dia dapat terjatuh. Hei, Paman Jalu. Kau mengenalnya, Kakang? Iya. Dia bergabung dengan padepokan kita 2 tahun yang lalu. Aku harus menolongnya. Kau Saka. Paman. Apa yang telah terjadi dengan diri Paman? Mengapa Paman jadi seperti ini? Iya. Aku mendapat tugas dari Eyang Guru. Tapi pemuda itu terlalu tangguh untukku dan juga untuk Kakang Sulung dan Kakang Dodar. Pemuda? Siapakah pemuda itu? Dan di manakah sekarang Paman Dodar? Dan di mana Paman Sulung? Kakang Dodar dan Kakang Sulung memaksa aku untuk pergi mencari bantuan ke padepokan. Siapakah pemuda itu? Entahlah, kami tidak mengenalnya. Dia tidak pernah menyebutkan namanya. Penduduk sekitar desa Banjur menyebutnya sebagai pemuda gila. Pemuda gila? Iya, pemuda gila. Bagaimana, Kakang? Aku akan mencoba melihat ke desa itu untuk menyelamatkan 2 murid Gua Larang. Kakang, bawalah kembali Paman Jalu ke padepokan. Baiklah. Berhati-hatilah di Wulan. Aku pergi, Kakang. Marilah kita segera kembali. Aku akan segera menyusul Adi Wulan. Berpeganglah erat-erat. Aku akan mengiringi di sampingmu. Desa Banjur. Di mana aku dapat menemukan pemuda gila itu? Entah apa yang telah dilakukan pemuda itu. Itu. Aku melihat banyak orang menuju ke arahku. Siapakah itu yang terluka? Apakah 2 orang murid dari Gua Larang? Siapakah kau ini, Nona? Apakah Nona adalah Anting Wulan, murid dari padepokan Gua Larang? Iya, benar. Saya Anting Wulan. Apakah itu Paman Dodar dan Paman Sulung? Benar, Nona. Ini kedua orang saudara seperguruan Nona mendapat luka dan tidak berhasil menangkap anak muda itu. Saya adalah kepala desa Banjur. Terima kasih, Paman.
keadaannya juga cukup parah. Di manakah pengacau itu, Paman? Dia meninggalkan desa ini beberapa saat yang lalu. Ia pergi ke arah utara. Paman, tolong bawa kedua saudaraku ke padepokan. Aku akan berusaha menangkap pengacau desa, Paman. Banyak gadis-gadis yang tengah mencuci dan mandi di sungai. Akan kutanyakan padanya, apakah mereka melihat pemuda pengacau itu lewat di tempat ini. Tapi jika memang pemuda itu belum lama melalui tempat ini, tentu aku akan dapat melihatnya dari ketinggian tebing ini. Hamparan sawah, perkebunan di bawahku cukup jelas kulihat dari atas ini. Apa itu? Hei, aku melihat bayangan seseorang jauh di bawah sana. Bayangan seseorang yang tengah mengintip gadis-gadis yang tengah mandi di sungai. Itukah pemuda yang kucari? Sayang sekali. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pemuda itu. Hei, pemuda itu menghilang. Aku akan mencarinya ke bawah sana. Kemana anak muda tadi? Akan kucari terus ke dalam kerumbul pepohonan sana. Begitu cepatnya dia menghilang. Benar-benar hebat kepandaian pemuda itu. Coba, kulihat ke bagian dalam. Apakah yang harus kuperbuat jika aku menemukan seseorang pemuda di depan sana? Dan, apa yang kulakukan? Apa aku akan menanyakan padanya apakah dia pengacau desa Banjur, lalu menangkapnya? Benar-benar celaka. Aku lupa menanyakan ciri-ciri pengacau itu. Hei, siapa itu di depan sana? Hei, tunggu Kisanak. Tunggu. Dia menghilang. Akan kukejar. Hup. Pastilah dia orang yang tengah kucari. Ya, pasti. Jika tidak, mengapa dia harus ketakutan padaku? Begitu cepatnya. Agaknya orang itu tidak dapat kubuat main-main. Ataukah dia masih berada di sekitar tempat ini dan tengah mengintaiku? Aku tidak mungkin mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Akan sangat berbahaya bagiku yang saat ini hanya seorang diri. Kisanak, keluarlah kau. Keluarlah jika kau memang tidak mempunyai satu kesalahan padaku dan pada penduduk desa Banjur. Keluarlah jika kau memang tidak merasa bersalah.
datang ke tempat ini, aku mendengar teriakanmu. Dan perlahan-lahan, aku mendekati tempat ini. Mencoba untuk menangkap orang yang sedang kau cari itu. Apakah kau sudah bertemu dengannya, Wulan? Belum, Kakang. Aku melihat bayangan menghilang dan mempermainkan aku. Dia memang seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, tapi pengecut. Kita akan mencarinya. Oh ya, bagaimana dengan Paman Jalu? Apakah Kakang secepat itu tiba dan kembali lagi kemari? Aku bertemu dengan beberapa orang cantik di luar padepokan. Aku menyerahkannya dan kemudian menyusulmu kemari. Aku mendapatkan keterangan dari kepala desa Banjur. Kakang, Iya. aku merasa pemuda itu masih berada di sekitar tempat ini. Kau jagalah di sini. Aku akan mencoba mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Baiklah, aku akan melindungimu. Hup! Kakang, aku mendengar desahan nafas halus dari setan pengacau itu. Datanglah kemari kalian. Aku menunggumu di sini. Datanglah kemari. Aku tidak akan lari. Adi Wulan, di manakah orang itu berada? Setan. Dia sadar. Kita mengetahui di mana dia berada. Dia mengejek dan menghina kita. Ayo Kakang, kita temui dia. Hebat sekali, Nona Manis. Mau apakah kau mengikuti aku? Setan, kau pastilah pemuda yang membuat onar dan kacau di desa Banjur. Kaulah yang juga telah melukai ketiga orang saudara seperguruanku. Bagaimana kau bisa menuduhku seperti itu? Karena kepengecutan sikapmu. Lepaskan topeng itu, Kisanak. Lepaskanlah jika kau memang tidak merasa bersalah. Kita akan bicara baik-baik. Bicara baik-baik dengan sikap seperti itu. Siap tempur. Tangan menegang siap melancarkan serangan. Siapa kau sebenarnya, Kisanak? Marilah kita bicara baik-baik. Dan lepaskanlah topengmu itu. Mengapa aku harus melepaskan topeng ini? Aku menyukainya. Apa hakmu menyuruhku melepaskan topeng ini? Sejenak, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna saling pandang. Mereka tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya pemuda bertopeng itu? Dan bagaimana dengan sikap Prabu Sana menghadapi undangan dari putranya? Untuk